Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dengan masih judul episode kedua kita ini tentang perang paling lama Belanda, yaitu melawan Aceh. Nah, di episode kedua ini kita akan judulnya Jalan Menuju Perang. Jadi teman-teman, Belanda ini tidak semerta langsung bisa menaklukkan dan berperang langsung dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Karena Kesultanan Aceh Darussalam ini kan sebenarnya sudah sangat kuat dan kokoh semenjak di zaman Kesultanan Aceh Darussalam itu dipimpin Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Aceh Darussalam itu kan berdiri tahun 1500-an. Nah, di abad 19 menuju abad 19 dia mulai berangsur-angsur lemah. Disitulah Belanda mulai mengungsi. Namun tidak semudah itu Belanda ingin mengganggu Aceh karena pada abad 19 Kesultanan Aceh merupakan satu-satunya kerajaan lokal yang tidak terusik oleh kolonialisme Barat di Nusantara. Hal itu terutama dikarenakan perjanjian persahabatan Inggris Aceh tahun 1819 yang diarsiteki oleh Sir Stamford Raffles. Jadi pada itu ada perjanjian Inggris dengan Aceh. Hebat Aceh teman-teman. Pada zaman itu dia mempunyai perjanjian dengan negara Inggris. Coba bayangkan tuh kan. Aceh memang bukan negara yang kaleng-kaleng zaman itu teman-teman. Sebagai imbalan atas dukungan Inggris terhadap kelangsungan tahta Sultan Alauddin Jaur Alam Shah, maka Aceh memberikan hak dagang kepada Inggris untuk bisa berlabuh di pelabuhannya. Dan Aceh juga berjanji tidak akan mengadakan perundingan-perundingan dengan negara lain ataupun kerajaan lain tanpa persetujuan pemerintahan Inggris. Keren kan teman-teman? Pada zaman itu di tahun 1819 Kesultanan Aceh Darussalam mempunyai hubungan kerjasama dengan pemerintah Inggris. Dan di zaman itu belum ada yang namanya Indonesia. Oke teman-teman, Belanda aja tidak berani mengganggu. Namun ketika perang Napoleon berkobar di Eropa dan negeri Belanda dikuasai oleh Prancis, wilayah kekuasaan Belanda di Kepulauan Nusantara diambil alih oleh Inggris. Nah, ini kan dulu kan pernah Stamford Raffles kan pernah jadi gubernur di Jawa. Nah, yang merupakan pesaing utama Belanda di Asia Tenggara adalah Inggris. Namun setelah kekalahan Napoleon dan pendirian kerajaan Belanda, Inggris melihat Belanda dapat menjadi kekuatan penyangga yang kuat antara mereka dan negara-negara besar Eropa lainnya. Maka pada waktu itu tahun 1816 Inggris menyerahkan kembali Kepulauan Nusantara kepada Belanda. Sebuah kesepakatan yang disebut Traktat London 1824 kemudian ditandatangani oleh Belanda dan Inggris. Dalam kesepakatan itu Inggris memperoleh Semenanjung Malaya. Nah teman-teman, Semenanjung Malaya itu adalah Malaysia yang sekarang. Sementara Belanda dia diizinkan memperluas pengaruhnya di Sumatera. Namun perdagangan di Sumatera kemudian menjadi isu yang panas karena Inggris merasa jengkel terhadap Belanda yang berusaha untuk membatasi perdagangan mereka. Sebenarnya Inggris juga salah karena dalam perjanjian itu tidak jelas gitu. Inggris khawatir Aceh akan ditutup atau akan menjadi halangan karena Belanda kemungkinan akan memperebutkannya karena Selat Malaka jalur yang strategis. Dan sesuai dengan kesepakatan perjanjian persahabatan Inggris Aceh, salah satu Traktat London menyatakan baik Belanda maupun Inggris harus menghormati kedaulatan Aceh. Ini memang salah satu keuntungan Aceh karena dia masih punya perjanjian dengan Inggris sehingga Belanda ingin menggempur ataupun mencaplok Kesultanan Aceh Darussalam itu tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini disebabkan salah satu keberhasilan utama Aceh menjaga kemerdekaannya hingga abad 19 adalah keterampilan diplomasinya untuk mencari sekutu asing. Dan Aceh juga samar-samar mempunyai perjanjian tidak langsung dengan
Kesultanan Turki Ottoman sejak abad 16. Dengan Turki cukup lama Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi selama dasarawasa tahun 1820-an Aceh menjadi sebuah kekuatan politik dan perdagangan regional yang menyediakan hampir setengah kebutuhan merica dunia. Coba Anda bayangkan, Kesultanan Aceh Darussalam di tahun 1820-an, setengah kebutuhan merica dunia Aceh yang pegang. Luar biasa itu kan teman. Itu sama aja dia sebenarnya menguasai merica dunia di zaman itu. Namun meningkatnya permintaan merica dari Eropa dan Amerika pun menimbulkan serangkaian bentrokan diplomatik antara Inggris, Perancis, dan Amerika. Coba bayangkan teman-teman, gara-gara merica yang dikuasai oleh Aceh setengah dari di dunia ini. Jadi negara Eropa, Amerika, Inggris, Perancis sampai ribut. Keren sebenarnya teman-teman. Sementara itu, selama proses pemerintahan Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah 1838-1870, Aceh mengetatkan kontrol atas raja-raja lokal merica, dan itu untuk kepentingan Kesultanan Aceh Darussalam supaya jangan ada bentrok. Lalu pada tahun 1829 terjadi sebuah penyerangan. Ini mulai Belanda berani, yaitu menyerang Barus. Nah, dalam peta-peta ini ada sebenarnya Barus. Oke teman-teman, wilayah yang berada di bawah pengaruh kekuasaan Aceh. Hal tersebut menimbulkan bentrokan bersenjata antara kedua negara. Sementara Aceh melancarkan serangan balasan menghancurkan pos Belanda di Pulau Poncang di sekitar Teluk Tapanuli. Itu kalau sekarang itu teman-teman di Sibolga. Di Sibolga itu ada pantai, di depannya ada Pulau Poncang. Pulau itu masih ada sampai sekarang di Sibolga. Dan membakar habis bangunan Belanda di sekitarnya. Dan Belanda membalas dengan menahan perahu-perahu Aceh yang berada di sekitar pulau tersebut untuk menawan awaknya. Namun ada sebuah perjanjian pada tahun 1836 yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh Darussalam dengan Belanda supaya damai dan membangun persahabatan dan tidak akan berjanji menyerang. Jadi waktu itu ada perjanjian ya teman-teman ya. Namun sekalipun ada perjanjian, sama aja tetap aja secara tidak langsung Belanda melanggar dan terus-menerus berusaha menggerogoti kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam di Sumatera itu. Ya, ada aja alasan Belanda sehingga pada waktu tertentu dia menyerang Nias. Nah, Nias dulu, Kepulauan Nias sekarang itu dulu di bawah pengaruh, di bawah Kesultanan Aceh Darussalam. Oke, dan pelan-pelan Belanda juga mulai melakukan hasutan-hasutan di bawah kerajaan-kerajaan yang tunduk kepada Kesultanan Aceh Darussalam seperti Kerajaan Tamiang, Langkat, Deli, Batubara yang berada sekarang tuh di pesisir timur Sumatera Utara. Untuk membayar upeti kepada Aceh, ya supaya jangan terjadi kekompakan, maka dibuatlah hasutan-hasutan oleh Belanda. Ya, politik adu domba lah. Dan itu hal yang biasa, namanya perang ya kan. Nah, pada tahun 1853 ada sebuah kejadian yang memicu perang dan membuat Inggris marah. Nah, di sini memang akhirnya Aceh melakukan sebuah kesilapan, kelalaian, sehingga Inggris akhirnya campur tangan, dan disinilah celah bagi Belanda untuk mengambil dan menyerang Aceh. Tentang apakah itu, kenapa terjadi akhirnya Inggris yang tadinya bersahabat sama Aceh akhirnya membuat suatu serangan, dan kenapa celah itu terjadi. Nah teman-teman, kita akan sambung di episode ketiga ya. Nanti kita akan sambung di episode 3 kenapa akhirnya Belanda bisa melakukan serangan di Aceh. Ada celah
dan kenapa Inggris juga menyerang Aceh padahal tadinya bersahabat. Nah, kita akan lanjut tuh di episode ketiga ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.